PSSI membuat terobosan baru dalam upaya meningkatkan kualitas kepemimpinan pertandingan di kompetisi sepak bola nasional. Untuk pertama kalinya, federasi secara resmi mengontrak wasit asing secara penuh waktu guna memimpin laga-laga di Super League. Wasit asal Jepang, Yundo Yamamoto, ditetapkan sebagai pengadil asing pertama yang mendapatkan kontrak full-time di Indonesia. Ia diikat selama 1,5 musim dan dijadwalkan mulai aktif memimpin pertandingan Super League 2025 hingga 2026 sejak Januari mendatang. Langkah ini menjadi gebrakan besar yang dilakukan PSSI bersama A-League sebagai operator liga. Kehadiran Yamamoto diharapkan mampu mendongkrak standar perwasitan di lapangan hijau, sekaligus memberikan jaminan kualitas, profesionalisme, dan objektivitas perangkat pertandingan di kompetisi tertinggi tanah air. Ketua Komisi Wasit PSSI Yoshimi Ogawa menegaskan bahwa Yamamoto merupakan wasit asing pertama yang mendapatkan kontrak tetap untuk memimpin kompetisi domestik Indonesia. Menurut Ogawa, pengalaman dan latar belakang profesional Yamamoto di Jepang diharapkan bisa menjadi contoh serta panutan bagi wasit lokal dalam menjalankan tugas di lapangan. Sebelum resmi dikontrak penuh waktu, Yundo Yamamoto sejatinya sudah beberapa kali memimpin pertandingan Super League. Beberapa laga yang pernah ia pimpin antara lain Persijap Jepara versus Persib Bandung, Persebaya Surabaya versus Bali United, serta Persita Tangerang versus Persik Kediri. Dalam perjalanan karirnya, Yundo Yamamoto telah memimpin sedikitnya 485 pertandingan di berbagai level kompetisi. Ia berstatus sebagai wasit profesional di Jepang sejak 2015 dan berpengalaman menangani laga di kompetisi Jepang hingga turnamen nasional. Menariknya, sebelum terjun ke dunia perwasitan, Yamamoto sempat mengabdi di militer Jepang pada periode 2002 hingga 2006. Sebuah latar belakang yang diyakini membentuk disiplin dan ketegasannya di lapangan hijau. Teka-teki pelatih kepala Persebaya Surabaya akhirnya terungkap. Klub asal Jawa Timur itu resmi menunjuk mantan pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, sebagai juru taktik baru. Pengumuman kedatangan pelatih asal Portugal tersebut disebarkan melalui akun media sosial Persebaya dan Tavares. Diketahui, Persebaya telah mengakhiri kerjasama dengan pelatih Eduardo Perez pada 22 November 2025.
Usai perpisahan tersebut, sejak sebulan terakhir, klub yang dikenal dengan julukan Bajul Ijo telah menyatakan sudah mencapai kesepakatan jangka panjang dengan seorang pelatih. Namun menunggu penyelesaian urusan legalitas sebelum diumumkan secara resmi. Sejak kepindahan Eduardo, Persebaya sempat ditangani sementara oleh dua asisten pelatihnya, Uston Nawawi dan Shin Sang-gyu. Sementara itu, Bernardo Tavares meninggalkan PSM Makassar pada 1 Oktober 2025. Pelatih yang menangani Jukueja sejak 2022 itu mundur karena masalah pembayaran gaji. Selama menukangi PSM, Tavares berhasil membawa timnya menjuarai Liga 1 musim 2022-2023. Sebelum berkarir di Indonesia, pelatih bersertifikat Pro UEFA ini menimba pengalaman di berbagai negara, termasuk Portugal, Oman, Maladewa, Makau, India, dan Finlandia. Kini Tavares memulai petualangan baru bersama Persebaya Surabaya yang saat ini menempati peringkat 9 klasemen sementara Super League 2025-2026. Rumor transfer tengah menghangat terkait salah satu pemain asing Persib Bandung, Federico Barba. Bek berusia 32 tahun itu dikabarkan akan menjalani masa peminjaman ke klub Serie B Italia Pescara pada jendela transfer musim dingin mendatang. Kabar ini langsung ramai diperbincangkan di media sosial, mengingat Barba tengah tampil gemilang bersama Maung Bandung. Diketahui pemain berusia 32 tahun itu menjadi salah satu andalan yang membantu Persib menempati posisi kedua klasemen Super League sekaligus lolos ke babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Menanggapi kabar tersebut, Barba menegaskan dirinya masih fokus bersama Persib. Meski demikian, dirinya tidak menampik adanya rasa rindu terhadap rumah dan keluarga di Italia.
Pada November lalu, Barba sempat kembali ke Italia untuk pemulihan setelah menderita demam berdarah yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Soal kemungkinan menerima tawaran Pescara, Barba enggan memberikan jawaban pasti. Pemain berkebangsaan Italia itu mengaku rindu rumah karena ini merupakan pengalaman pertamanya berkarir di Indonesia, jauh dari keluarga. Meski menghadapi masa sulit, ia menegaskan kondisi tersebut tidak mengganggu fokusnya dan akan terus berjuang untuk Persib Bandung. Persib dijadwalkan menjalani satu laga terakhir pada akhir tahun 2025. Menghadapi PSM Makassar pada Sabtu 27 Desember. Nama Rizky Ridho kembali menjadi sorotan di kancah sepak bola nasional. Bek andalan Persija Jakarta itu kini resmi menyandang status sebagai pemain lokal dengan nilai pasar tertinggi di Super League. Pencapaian tersebut menegaskan posisi Ridho bukan hanya sebagai pilar utama Persija, tetapi juga simbol konsistensi pemain lokal di tengah dominasi pemain asing dan naturalisasi. Lonjakan nilai pasar Rizky Ridho mencerminkan perkembangan karirnya yang stabil dan berkelanjutan. Dari sebelumnya berada di kisaran 9,56 miliar rupiah, nilai pasar sang kapten Persija kini melonjak menjadi 11,30 miliar rupiah. Angka ini menjadi rekor tertinggi sepanjang karir sang pemain sejak bergabung dengan Persija Jakarta pada 2023. Dengan valuasi tersebut, Rizky Ridho kini berstatus sebagai pemain termahal di skuad Persija Jakarta. Ia mengungguli sejumlah nama besar termasuk Jordi Amat yang memiliki nilai pasar 10,43 miliar rupiah. Di level Super League secara keseluruhan, Rizky Ridho menempati posisi pemain termahal kedua, hanya berada di bawah Tom Hai, rekan setimnya di Timnas Indonesia yang memiliki nilai pasar sekitar 17,38 miliar rupiah. Status ini semakin mempertegas Ridho sebagai bek lokal dengan valuasi tertinggi di Indonesia. Sekaligus bukti bahwa pemain dalam negeri mampu bersaing secara nilai dengan pemain asing di kompetisi tertinggi nasional. Sejak dipercaya mengambil ban kapten, ia tampil solid sebagai pemimpin lini pertahanan. Karakter bermain yang tenang, disiplin, serta kemampuan membaca permainan menjadikannya sosok sentral di dalam tim. Peran penting Rizky Ridho juga terlihat di level tim nasional. Bersama Jesus, ia membentuk duet tangguh di jantung pertahanan Timnas Indonesia. Dalam pembaruan terbaru, nilai pasar Rizky Ridho di tingkat internasional juga mengalami kenaikan. Bek Persija tersebut tercatat naik sebesar 100.000 euro sehingga bandrolnya kini mencapai 650.000 euro atau setara dengan 12,8 miliar rupiah. Tak hanya bersinar secara domestik, Rizky Ridho juga mencatat prestasi individual yang mengangkat nama Indonesia ke panggung global. Ia masuk dalam nominasi Puskás Award berkat gol spektakulernya dari jarak jauh ke gawang Arema FC pada Liga 1 musim 2024 hingga 2025.